Warga Jalan Pertanian RT 13 RW 3 Kelurahan Klender Durensawit Jakarta Timur Selasa pagi panik setelah kebakaran melanda permukiman mereka. Warga berhamburan keluar dan berusaha memadamkan api yang membakar lantai 2 rumah dengan peralatan seadanya. Namun upaya ini tak cukup membuahkan hasil karena api terus berkobar dan menjalar ke 2 rumah di sampingnya. Kondisi ini membuat beberapa warga lain berusaha menyelamatkan perabotan rumah tangga mereka ke tempat yang lebih aman. Akibatnya 3 rumah terbakar dalam peristiwa ini, sementara sumber api diduga dari hubungan pendek arus listrik. Awal asal api yaitu dari pengakuan pemilik adalah berjalan dari kabel udara luar dari tiang, terus merambat ke rumah bagian tengah yang kayu, sehingga rumah itu langsung api menyala di sana cukup besar sehingga warga langsung berjibaku. Bagian langsung melapor pada pemadam kebakaran. Sebanyak 12 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk membantu proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Yomanik iNews melaporkan. Turn it over to a man we haven't heard from for the last few days. It's all yours, Jakarta. Terima kasih Presiden Biden atas inisiatif penyelenggaraan side event Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII). Indonesia selalu mendukung penguatan pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang. Krisis multidimensional yang tengah dihadapi dunia membawa tantangan tersendiri bagi pembangunan infrastruktur di negara berkembang, termasuk melalui penyusutan ruang fiskal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan PGII dalam mendukung pembangunan infrastruktur di negara berkembang. Pertama, dukungan harus country driven, berdasarkan kebutuhan real negara tujuan. Konsultasi dan dialog dengan negara penerima harus menjadi pedoman utama. Pembangunan infrastruktur perlu memberdayakan masyarakat dan ekonomi setempat agar memiliki rasa kepemilikan yang tinggi, disertai dukungan bagi negara berkembang untuk membangun kapasitas dan kemampuan mandiri. Dengan demikian, negara berkembang dapat lebih tangguh menghadapi tantangan global di masa mendatang. Sebagai contoh, Indonesia tengah mendorong pemerataan pembangunan melalui pemindahan ibu kota ke Nusantara. Ini akan membuka peluang investasi sebesar $20,8 miliar di berbagai sektor infrastruktur. Kedua, upaya kita harus didasarkan paradigma kolaborasi. Pelibatan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, akan membawa manfaat nyata. Saya percaya inisiatif seperti PGII akan semakin bermanfaat jika melibatkan sebanyak-banyaknya negara di dunia. Ketiga, PGII harus menghasilkan dukungan pembangunan berkelanjutan, termasuk lewat pembangunan hijau dan transisi energi. Negara berkembang paling rentan terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim. Presidensi G20 Indonesia telah mendorong kerjasama nyata di bidang sustainable infrastructure dan pendanaan pembangunan. Indonesia sendiri juga bersungguh-sungguh mengembangkan industri hijau termasuk ekosistem industri mobil listrik sebagaimana yang mulia saksikan langsung di KTT Bali ini. Yang mulia, Indonesia siap mendukung inisiatif PGII. Harapan saya PGII dapat memperkuat hasil yang telah dicapai di G20. Terima kasih. Thank you very much, President Biden, President Widodo. We have discussed throughout this day that we live in a truly volatile global economy with obviously changing climate. And on top, in addition, we see that Russia's war
is rubbing salt in the wound of the economic recovery of COVID-19. So this mixture made us completely reevaluate our energy, our trade, and our security relationships. What is the situation for the European Union? We have decided to diversify completely away from the Russian fossil fuels. We have understood and learned our lesson that it was an unhealthy dependency, unsustainable, and we want reliable and forward-looking connections. And this is why we are launching the Partnership for Global Infrastructure and Investment, PGII. We are joining forces to give our partners a powerful and a positive offer. You have said, dear Joe, the world needs a positive investment boost. This is what it's all about. To help build the global infrastructure that we all need for sustainable growth. So invest in renewable energy, in transport corridors, in digital connections that people can trust. From the European side, the contribution is the so-called Global Gateway. It's our 300 billion euros investment program for abroad for the next 5 years, combined with the wish to harness the power and the knowledge of the private sector. And we're deeply convinced that this will be a game changer for two reasons. First of all, Global Gateway, or PGII, is not just investing massively in the state-of-the-art infrastructure, but is also investing in the local capacities of our partners. This is crucial. We want to strengthen our shared resilience. We have been discussing in the last session the vaccine manufacturing example. What is special about it? If we take the example from the European Union, there is a European-American company that is sharing its mRNA technology and training local professionals. So it's about Konferensi tingkat tinggi G20 di Nusa Dua Bali, hari ini ada sejumlah forum diskusi yang digelar dengan berbagai topik. Di antaranya yang pertama tadi forum diskusi yang membahas tentang ketahanan pangan dan juga energi. Kemudian dilanjutkan dengan forum yang membahas terkait transformasi digital dan forum yang membahas terkait kesehatan terutama pemulihan di tengah pandemi COVID-19. Selain dengan agenda utama forum diskusi yang digelar tersebut, namun hari ini juga direncanakan Presiden Joko Widodo akan kembali melanjutkan pertemuan bilateral dengan beberapa kepala negara yang tiba di Nusa Dua Bali untuk KTT G20, diantaranya negara-negara anggota G20 maupun non-G20 dan juga para pimpinan lembaga internasional. Kemarin juga sudah dilaksanakan beberapa kali pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan beberapa kepala negara, diantaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden, kemudian juga Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, kemudian Presiden Turki Erdogan, dan dilanjutkan juga dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen serta Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Dan kemarin juga selain pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan beberapa pimpinan ataupun kepala negara yang hadir di KTT G20, juga ada agenda pertemuan bilateral yang paling dinantikan di KTT G20 Bali ini, yaitu pertemuan antara Presiden Joe Biden dengan Presiden Cina Xi Jinping, di mana memang ini salah satu pertemuan yang paling dinantikan. Dan melihat pertemuan bilateral kemarin, memang dari pidato yang disampaikan oleh kedua kepala negara ini, keduanya menyepakati untuk memperbaiki jalur komunikasi, dan mereka juga sepakat jika jalur komunikasi antara kedua kepala negara ini diperbaiki, maka dapat menghindari konflik dan juga persaingan antara kedua negara yang dapat menimbulkan krisis di masa depan. Setelah pertemuan bilateral antara beberapa kepala negara hari ini, juga KTT G20 hari pertama akan dilanjutkan dengan gala dinner pada malam hari nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah dengan beberapa kepala negara yang hadir di KTT G20 Bali. Mengangkat tema yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, yaitu The Journey, Indonesian Sustainable Living Culture. Menyajikan tentang budaya hidup berkelanjutan di Indonesia, di mana manusia dan alam hidup secara harmoni, dan kita juga memperkenalkan keragaman budaya, mengedepankan isu kelestarian lingkungan, partisipasi gender dan komunitas, serta keterlibatan UMKM ekonomi kreatif. Acara kami balut melalui 5 senses experience. Jadi ini pengalaman mulai dari the sound, the sight, the smell, the taste, and the touch. Jadi ini kita balut melalui experience 5 panca indera.
Kami menampilkan live music tradisional dari musik gamelan rindik, keroncong, kolintang, dan juga gondang Batak, serta penampilan anak-anak dengan baju-baju tradisional dan choir anak-anak. Kami juga menampilkan berbagai tarian dari tari merak, tari pendet, serta... Ketiga terdakwa yang menjalani sidang adalah mantan Presiden ACT Ahyuddin, Presiden ACT Ibnu Hajar, serta mantan senior Vice Presiden ACT Haryana Hermain. Sidang tiga terdakwa dipimpin oleh Hakim Ketua Haryadi, serta didampingi dengan dua hakim anggota yakni Mardison dan Hendra Yuristiawan. Dalam agenda sidang perdana, ketiga terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun dalam kasus ini, polisi menetapkan 4 orang tersangka namun baru 3 yang menjalani persidangan. Tersangka Nova Riyadi Iman Akbari, selaku Ketua Dewan Pembina ACT masih menunggu berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Ancaman resesi kian terasa dengan mulai meningkatnya inflasi secara global yang dipicu dengan peningkatan harga energi dan pangan. Sebagai bentuk dukungan di sektor energi, dengan mewujudkan target produksi 1 juta barel minyak pada 2030, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta bekerja sama dengan SKK Migas. UPN Veteran Yogyakarta menyiapkan segala kesiapan dari hulu hingga hilir untuk mewujudkan target tersebut. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan energi dan kesiapan Indonesia apabila terjadi krisis energi maupun ekonomi. Kami sebagai perguruan tinggi yang memiliki tugas pokok di bidang Tridharma, tentu melalui Tridharma itu kami akan siap untuk mensupport agenda-agenda dari SKK Migas ya, terutama di bidang migas untuk beberapa tadi yang sudah disebut ya, untuk transisi energi, tapi juga ada target untuk 1 juta barel ya pada tahun 2030. Usai penandatanganan MOU, Kepala SKK Migas juga memaparkan kuliah umum tentang membangun ketahanan energi di era transisi untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Dari Sleman, Yogyakarta, Anissa Rizkia, Rio Nugroho, iNews melaporkan. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Ada 5 pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini di api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kita beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews.
Penemuan jenazah 4 orang satu keluarga dalam kondisi membusuk di Kalideres, Jakarta Barat menyisakan tanda tanya besar. Hasil otopsi sementara menunjukkan lambung mereka kosong, sehingga mengarah pada dugaan tewas akibat kelaparan. Dugaan ini dinilai janggal lantaran kondisi korban yang tidak berkekurangan. Terlihat dari bangunan rumah yang masih dalam kondisi baik, serta kepemilikan kendaraan. Berbagai isu pun berkembang. Salah satunya adalah teori bahwa keempat anggota keluarga tersebut merupakan penganut apokaliptik. Namun polisi belum bisa menyimpulkan bahwa keempat korban tewas akibat kelaparan. Dalam olah TKP lanjutan pada Minggu malam, polisi menemukan bungkus dan struk makanan di rumah tersebut. Bahwa kita belum bisa mengambil kesimpulan bahwa korban ini meninggal karena kelaparan. Karena dari hasil penyelidikan kami sementara ini kami temukan beberapa bekas-bekas bungkus makanan di dalam. Walaupun dari sisi di rumahnya mungkin tidak ada persediaan makanan, ternyata tapi ada bungkus makanan. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif dan penyebab kematian keempat korban. Publik pun ikut menantikan titik terang dari kasus yang diwarnai berbagai kejanggalan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, saya kira bukan janggal ya, tetapi saling bertentangan gitu atau bertabrakan gitu. Ya. Kalau memang benar bahwa mereka itu kelaparan tadi, kenapa kok masih ada bungkus nasi gitu ya? Kalau dikatakan bahwa mereka itu secara sengaja melaparkan diri gitu ya, tapi lalu kenapa kemudian ada waktu kematian yang berbeda-beda. Nah, itu yang lalu membuat kemudian teori bahwa mereka sebetulnya adalah penganut satu sekte ya yang bersifat apokaliptik, itu mungkin juga tidak benar juga gitu ya, karena tadi masih ada beberapa fakta yang saling tabrakan tersebut. Begitu. Ya, Pak Adrianus, kalau kita lihat di lokasi kejadian ditemukan bungkus makanan, kemudian ada juga kapur barus di sekitar jenazah, kemudian waktu kematiannya pun berbeda-beda. Apa analisa Anda melihat kasus yang ada di Kalideres ini? Ya, jadi saya membuka kedua kemungkinan besar itu. Kemungkinan pertama adalah bahwa sebetulnya di antara keempat orang yang meninggal ini, tidak semua berada pada satu kesamaan, yakni sama-sama ingin mati kelaparan. Jadi mungkin ada 1, 2, atau 3 yang mungkin tidak mau mati kelaparan, tapi kemudian ditutup akses terhadap makanan minum oleh yang lain. Ya. Nah, maka kemudian lalu akhirnya meninggal yang 1, 2, atau 3. Nah, yang terakhir lalu setelah melihat bahwa yang ditutup aksesnya itu kemudian sudah mati, maka lalu kemudian dia dengan sukarela melaparkan diri juga hingga kemudian mati. Nah, itu teori yang pertama, artinya teori di mana ada di antara mereka yang memang terpaksa atau dipaksa untuk melaparkan diri, gitu. Nah, tapi lalu yang teori kedua adalah teori yang mengasumsikan bahwa di antara mereka itu semua punya satu kemauan yang sama untuk melaparkan diri, ya. Jadi kelaparan sebagai satu pilihan. Nah, untuk mati gitu ya. Nah, maka tentu lalu kita berpikir apa ya yang membuat lalu mereka ingin amat susah ya, amat menderita di akhir hidupnya. Maka jangan-jangan ini satu pemberlakuan dari konsep silih ini, konsep mengorbankan diri, membuat diri menderita untuk kemudian mendapatkan satu kenyamanan, satu kesenangan di dunia yang lain, di dunia yang nun jauh di sana. Itu kan cara berpikir apokaliptik begitu, gitu ya. Nah, apakah ini begitu ya? Saya juga nggak tahu karena kita sama-sama berteori nih, begitu. Oke, Pak Adrian, ini polisi juga masih terus menyelidiki kasus ini, khususnya terkait penyebabnya. Jika hal-hal atau fakta-fakta yang tadi Anda kemukakan ini ditemukan, di mana ada fakta bertentangan satu dan lainnya, dari mana penyidik bisa memulai atau seharusnya memulai penyelidikan ini untuk menyampai pada kesimpulan bahwa penyebab kematian satu keluarga ini adalah faktor tertentu? Ya, saya kira kepolisian nampaknya belum final ya. Dalam rangka pengumpulan fakta tersebut. Jadi saya juga mendengar misalnya dalam rangka
otopsi, masih ada beberapa tes laboratorik yang dilakukan untuk misalnya mengetahui ada racun apa enggak yang ada dalam darah mereka. Nah, maka ketika semua pengumpulan itu selesai dilakukan, ya lalu kemudian polisi terpaksa harus melakukan suatu pembuatan order ya, pembuatan peringkat mengenai teori-teori yang diperkirakan paling masuk akal. Saya misalnya pernah berpikir mengenai adanya teori orang kelima, ya, orang yang mendorong pembunuhan, lalu kemudian mengunci pintu dari luar, ya, tapi tangannya masuk dari jendela misalnya, lalu kemudian juga mengunci dari luar terkait dengan pagar. Masalahnya adalah bahwa kalau kita lihat pagarnya, tadi digambarkan itu, pagarnya tinggi sekali. Orang nggak mungkin bisa dari luar itu masuk meloncat begitu ya, karena rapat sekali dengan pationya, gitu ya. Jadi dengan kata lain, ya memang hanya 4 orang ini saja yang memutar-mutar mengenai bagaimana cara mereka akhirnya mati. Apakah keempatnya memang dengan sukarela mati atau ada 1, 2, 3 dari mereka yang menolak mati dan kemudian lalu ditutup aksesnya, ya, terkait dengan makanan dan minuman. Begitu. Ya, motif apa atau hal-hal apa saja yang bisa menjadi pemicu yang melatar belakangi peristiwa semacam ini, Pak Adrianus? Ya, saya tadi sampai pada dua hal tadi, karena kalau soal motif miskin ya, tidak punya makanan sama sekali, ya saya kira ini kan situasi mereka berada di lumbung padi ya. Masa kemudian lalu tidak bisa cari makanan sama sekali, itu saya kira hal yang agak susah diterima begitu ya. Maka lebih tadi bahwa mereka memang ingin mati secara kemauannya, begitu. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Ada 5 pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Donasi tak selalu harus berupa uang. Kita juga bisa menyumbangkan rambut untuk mendukung para pejuang kanker. Hal inilah yang dilakukan oleh Lifebuoy bekerja sama dengan MNC Peduli. Melalui kegiatan donasi rambut, Lifebuoy dan MNC Peduli mengajak masyarakat mendonasikan rambut yang nantinya akan dijadikan wig untuk diberikan kepada pejuang kanker. Saya baru kali ini menemukan donasi rambut seperti ini kan. Saya sangat bangga dan mengapresiasi, semoga akan ada booth-booth lainnya untuk buka open donasi seperti ini sih. Gitu. Saya awareness, oh ternyata rambut tuh bisa bermanfaat nih. Kita tuh mungkin nggak bisa melakukan banyak hal untuk pasien kanker, tapi mungkin dengan menyumbang rambut tuh bisa loh kita membantu sedikit, mungkin nggak banyak, tapi paling nggak adalah kontribusi kita terhadap kanker, pejuang-pejuang kanker di Indonesia, gitu aja sih. Rambut yang terkumpul nantinya akan disalurkan melalui Yayasan Kanker Indonesia. Kegiatan ini diharapkan bisa membantu mengembalikan semangat dan rasa percaya diri para penderita kanker.
Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Ancaman resesi kian terasa dengan mulai meningkatnya inflasi secara global yang dipicu dengan peningkatan harga energi dan pangan. Sebagai bentuk dukungan di sektor energi, dengan mewujudkan target produksi 1 juta barel minyak pada 2030, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta bekerja sama dengan SKK Migas. UPN Veteran Yogyakarta menyiapkan segala kesiapan dari hulu hingga hilir untuk mewujudkan target tersebut. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan energi dan kesiapan Indonesia apabila terjadi krisis energi maupun ekonomi. Kami sebagai perguruan tinggi yang memiliki tugas pokok di bidang Tridharma, tentu melalui Tridharma itu kami akan siap untuk mensupport agenda-agenda dari SKK Migas ya, terutama di bidang migas untuk beberapa tadi yang sudah disebut ya, untuk transisi energi, tapi juga ada target untuk 1 juta barel ya pada tahun 2030. Kita sekarang sudah jalan, kita akan revitalisasi dan dorong lebih cepat lagi untuk reaktivasi sumur-sumur, baik sumur tua maupun sumur-sumur idle, dan juga mendevelop dari sumur wilayah-wilayah kerja yang lapang-lapang yang masih idle ya, idle field namanya, itu sebagai strategi pertama. Dan tadi juga disampaikan bahwa teman-teman di perminyakan itu juga sudah mulai melakukan percobaan lapangan. Usai penandatanganan MOU, Kepala SKK Migas juga memaparkan kuliah umum tentang membangun ketahanan energi di era transisi untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Dari Sleman, Yogyakarta, Anissa Rizkia, Priyo Nugroho, iNews melaporkan. Puncak KTT G20 yang digelar mulai 15 hingga 16 November 2022 di Nusa Dua, Bali diharapkan bisa meredam ketegangan politik yang bisa berimbas pada resesi global tahun 2023. Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini dunia tengah menghadapi tantangan, salah satunya untuk bangkit dari pandemi COVID-19. Selain itu, Jokowi juga menyinggung soal harga pangan. Ia menegaskan jika tidak segera mengambil kebijakan soal harga pangan yang terjangkau, bukan tidak mungkin 2023 mendatang akan menjadi tahun yang suram. Satu lagi angka kegagalan. Buat saya, G20 harus berhasil dan tidak boleh gagal. Sebagai Presiden G20, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam dan sangat lebar. Namun, keberhasilan hanya dapat tercapai jika kita semua tanpa kecuali berkomitmen, kerja keras, menyisihkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret, sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada 17 kepala negara G20 yang bersedia hadir di Bali. Sebagai pemegang presidensi G20, Indonesia mendorong negara-negara anggota G20 untuk bekerja sama dan menghasilkan sesuatu yang konkret untuk pemulihan ekonomi global pasca pandemi COVID-19 dan di tengah konflik Rusia-Ukraina yang belum berakhir. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews.
Mobil hantam gerobak gorengan dan tampal ban. Warga paksa putar balik truk batu bara. Oknum camat ditetapkan tersangka bibit palsu. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini dan masih banyak informasi penting lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas maut terjadi setelah pengendara mobil Pajero menabrak penjual gorengan dan tampal ban di Jalan RE Marta Dinata, Ilir Timur 2, Palembang. Akibatnya IRT penjual gorengan tewas dengan luka di bagian kepala. Dari rekaman warga terlihat kepanikan warga saat berusaha mengevakuasi korban Melawati 45 tahun, penjual gorengan yang tewas usai ditabrak kendaraan Pajero berwarna hitam. Selain penjual gorengan, seorang tampal ban juga harus mendapat perawatan akibat luka yang diderita karena tertabrak kendaraan Pajero tersebut. Pengendara Pajero diduga TNI AL kini masih dimintai keterangan. Atas kejadian tersebut, personel penanganan terpadu Satlantas Polrestabes Palembang dan Pomal TNI langsung melakukan pengamanan untuk mengevakuasi serta mengurangi kemacetan di lokasi kejadian. Pajero Sport warna hitam bernopol BG 1068IN meluncur di Jalan RE Marta Dinata dari arah Simpang 4 Pasar Lemabang. Tiba-tiba mobil menabrak gerobak gorengan dan tampal ban yang berada di pinggir jalan hingga menaiki trotoar di sisi kiri jalan. Korban meninggal dunia langsung dibawa ke rumah duka Jalan RE Marta Dinata, Lorong Satria 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Belum lihat belum tahu ini di daerah ini. Jualan apa aja Pak? Jual gorengan. Pakai apa Pak? Pakai gerobak. Pakai gerobak. Kita dapat informasi sekitar jam 2-an. Jam 2. Di sekitar lokasi kejadian sempat terjadi kemacetan yang panjang dengan menggunakan alat berat. Personel penanganan terpadu Satlantas Polrestabes Palembang dan Pomal TNI mengevakuasi kendaraan dari lokasi kejadian. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Konflik antara masyarakat dan angkutan batubara kembali terjadi. Kali ini warga desa Karangraja, Kabupaten Muara Enim menghadang truk angkutan batubara. Sejumlah truk angkutan batubara dipaksa putar balik karena sebelumnya terjadi tumpahan batubara yang membahayakan dan meresahkan masyarakat desa Karangraja. Permasalahan antara masyarakat dengan angkutan batubara yang beroperasional di kawasan Kabupaten Muara Enim kembali terjadi. Kali ini warga Kampung 5, Desa Karangraja, Kabupaten Muara Enim menghadang truk angkutan batubara dari arah Muara Enim ke arah Tanjung Enim. Warga kesal lantaran saat malam hari terjadi senggolan antara truk pengangkut batubara yang datang dari arah berlawatan yang mengakibatkan tumpahan batubara di tengah jalan. Kekesalan ini bukan yang pertama kali terjadi, bahkan sering terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh sopir truk batubara. Masyarakat meminta pihak transportir batubara untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami masyarakat, terutama dalam menjamin keamanan masyarakat atas kecelakaan lalu lintas di kawasannya. Bukan itu saja, sejak angkutan batubara memiliki izin beroperasi, warga mengeluhkan debu sisa batubara yang berterbangan hingga masuk ke rumah warga. Saat ini warga terpaksa menghentikan operasional angkutan batubara dengan menghadang dan menyuruh putar balik agar aktivitas sementara terhenti. Batubara ini terlampau ugal-ugalan. Batubaranya lalu baik jalan. Jadi tentang masyarakat ini dihentikan dulu sementara. Belum ada penyelesaian
dengan masyarakat. Nah, selanjutnya lah banyak yang sumber rumah, entah pagar, entah tiang listrik, lampu mati. Sempat terjadi negosiasi antara masyarakat dan BUMDes dengan pihak PT MME yang ditangani oleh pihak kepolisian, tetapi tak menemukan titik temu. Dari Muara Enim, Edwianta Satria, iNews melaporkan. Diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan modus pengadaan bibit buah unggul berlabel dan bersertifikat namun palsu yang bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa pada tahun 2019 dijual kepada 49 desa, oknum camat pun ditetapkan tersangka. Kerugian negara akibat dugaan korupsi ini mencapai 3 miliar lebih. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu menetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi pembelian bibit buah unggul. Tak hanya itu, Kejari Oku juga menahan 4 orang tersangka dan 1 orang lainnya masih dalam pencarian orang. Dari 5 orang tersangka yang sudah ditetapkan, 2 diantaranya merupakan ASN, yakni 1 orang berstatus sebagai camat dan 1 lagi ASN di salah satu dinas, kemudian 1 orang merupakan tenaga ahli dan 2 orang lainnya merupakan pihak ketiga. Kepala Kejaksaan Negeri Oku Asnat Anita Idatua Hutagalung mengungkapkan kelima tersangka tersebut yakni RO, Direktur CV Mitra Selayu yang masih menjadi DPO, kemudian MAB yang merupakan camat, RI, HS, dan AH. Kelimanya diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan modus pengadaan bibit buah unggul berlabel dan bersertifikat yang bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa pada tahun 2019. Mereka menjual bibit unggul kepada 49 desa di Kabupaten Oku. Bahwa modus operandinya, mereka ini mengadakan kegiatan pengadaan bibit berlabel bersertifikat bibit unggul. Tetapi faktanya berdasarkan hasil penyidikan dari teman-teman penyidik, ya, semua bibit yang beredar itu di 49 desa tidak bersertifikat dan berlabel. Dan tersangka ini masing-masing dengan perannya masing-masing, ya. Ada yang melakukan penawaran ke desa-desa, ada yang... Dari hasil penyelidikan, bibit unggul yang dijual tersebut diduga menyalahi ketentuan alias palsu. Bibit tersebut tidak berlabel dan bersertifikat sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Para pelaku juga membuat label dan sertifikat palsu sehingga bibit tersebut seolah-olah asli dan berlabel. Total kerugian negara mencapai 3,68 miliar rupiah. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Kejari Oki musnahkan barang bukti. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan ada untuk Anda. Ada 5 pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNews Room, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrong
nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lontong abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir memusnahkan barang bukti dari ratusan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum. Pemusnahan ini dilakukan dengan cara di blender, dibakar, dan dipotong. Di halaman Kejari Ogan Komering Ilir, barang bukti dari ratusan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum sepanjang bulan Maret hingga September tahun 2020 telah dimusnahkan. Pemusnahan ini dilakukan dengan cara di blender, dibakar, dan dipotong. Dihadiri oleh pihak-pihak berkompeten seperti Polres Oki, BNNK, Kodim 0402 Oki, tokoh masyarakat, LSM maupun insan pers dan seluruh Forkopimda. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya narkotika sebanyak 67 berkas perkara, terdiri dari 702 bungkus sabu paket kecil seberat 600 gram, ekstasi sebanyak 49 butir, dan ganja sebanyak 1 gram. Kemudian senjata api sebanyak 5 berkas perkara, terdiri dari senjata api sebanyak 9 pucuk dan amunisi sebanyak 10 butir. Selanjutnya senjata tajam sebanyak 15 berkas perkara, terdiri dari 15 senjata tajam jenis pisau dan parang, dan 29 berkas perkara pakaian. Narkotika berjumlah 67 berkas perkara, terdiri dari sabu-sabu sebanyak 702 bungkus, paket kecil dengan berat total sekira 600 gram. Kemudian ekstasi sebanyak 49 butir, ganja sebanyak 1 gram, senjata api, terdapat 5 berkas dengan jumlah senjata api 9 pucuk dan amunisi 10 butir. Kemudian senjata tajam, terdapat 5 berkas senjata tajam yang telah kita eksekusi. Pemusnahan barang bukti bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan sekaligus melaksanakan perintah hukum yang telah berkekuatan tetap. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Koperasi Unit Desa atau KUD Ratu Pinang Kembar, Desa Lebung Bandung, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, membutuhkan support pemerintah dalam memajukan usahanya. Komoditi pohon pinang menjadi produk unggulannya. Di Desa Lebung Bandung, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, terdapat KUD Ratu Pinang Kembar. KUD ini bergerak pada bidang pertanian dan memudayakan pohon pinang sebagai produk unggulan. Produksi pohon pinang dinilai cukup menjanjikan dalam mendongkrak ekonomi. Harganya pun semakin hari semakin tinggi karena kebutuhan akan produksi pinang yang tidak pernah putus. Namun dalam pengembangan usahanya, KUD Ratu Pinang Kembar membutuhkan dukungan dan support dari semua pihak, terutama dari pemerintah daerah, baik dinas terkait, DPRD, kecamatan, hingga masyarakat. Harapan saya kepada seluruh masyarakat, jangan khawatir, ke depannya tentu akan dibina oleh dinas terkait, dan saya juga pribadi akan memberikan support, akan membina bagaimana trik-trik kita untuk mencapai keberhasilan itu. Kenapa saya sampaikan, berhasil tidak berhasilnya tergantung daripada kepengurusan. Harapan kami ke depannya dengan melalui wadah koperasi ini yang mulai dari bibit, jual bibit sampai ke
insya Allah nanti buahnya bisa menjadi komoditas unggulan lokal untuk Ratawalai. Jadi selain dari cabai, kami ingin Ratawalai juga terkenal dengan pinangnya. Dan usaha yang sudah kami jalani di sini, kami sudah membuat pembibitan pinang, bibit sawit, dan juga kami sudah bekerja sama dengan pekebun-pekebun sawit yang sudah produksi. Bahkan sekarang ini kami sudah mempersiapkan untuk merekrut. Semua pihak diminta untuk mendukung keberadaan KUD Ratu Pinang Kembar sebagai salah satu wadah masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Dari Organilir Fitriadi, iNews melaporkan. Seorang pekerja di Palembang tewas tertimpa dinding bangunan yang roboh. Tim Basarnas Palembang sempat kesulitan mengevakuasi jenazah dari lantai atas yang terjepit reruntuhan. Tim Basarnas Palembang berusaha mengevakuasi jasad Epriyadi 38 tahun. Pekerja atap rangka baja ini akhirnya berhasil dievakuasi setelah tim Basarnas naik melalui rumah tetangga di bagian belakang. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran jasad Epriyadi warga Jalan PDAM Bukit Lama, Ilir Barat 1 Palembang terjepit di peruntuhan bangunan. Dengan menggunakan tandu dan tali, tim Basarnas menurunkan korban melalui atap rumah tetangga di bagian belakang. Selanjutnya jenazah langsung dievakuasi ke ruang forensik Bayangkara Palembang. Istri korban yang mendapat kabar menangis histeris. Tak henti-hentinya istri korban memeluk jenazah suaminya saat tiba di kamar jenazah. Kejadian runtuhnya bangunan tersebut terjadi saat korban bersama rekannya memasang atap rangka baja di rumah Jalan Sukabangun 2, Kelurahan Sukajaya, Sukarami, Palembang. Tiba-tiba dinding bata layar atap rumah tersebut tiba-tiba roboh. Akibatnya dinding berbentuk balok tersebut menimpa korban dari bagian belakang hingga korban pun terjepit. Orang berapa di atas tadi, Kak? Orang 4. Terus tiba-tiba seperti apa, Kak? Tiba-tiba grill gitu aja. Apa yang roboh tuh, Kak? Dak talang. Posisi teman Kakak yang 2 orang itu? Yang 2 orang di pojok yang ketimpa itu. Bagian mana ketimpanya, Kak? Sini. Yang satu kaki katanya. Kronologis kejadian itu mereka sedang bekerja di lantai 2, mau masang atap, tiba-tiba tebeng layarnya itu rubuh. Korban dibawa kemana, Pak? Saat ini korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Total korban berapa? Total korban 2 orang. 2 orang, 1 meninggal. 1 meninggal. Jenazah dibawa ke ruang forensik Bayangkara Palembang kemudian diserahkan ke pihak keluarga usai dilakukan identifikasi dan pemeriksaan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. SMPN 1 Jejawi butuh jaringan internet. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah Semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan bagaimana situasi terkini. api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Anda kembali dalam iNews Sumsel, pemirsa. Banjir di Kabupaten Musi Banyuasin terus meluas merendam ratusan rumah warga di 2 desa di Kecamatan Bayung Lencir. Meski harus berenang menerobos kepungan banjir, namun tim gabungan TNI dan perangkat desa tetap semangat berjibaku menyalurkan bantuan sembako untuk meringankan beban warga yang terdampak banjir. Meski harus berenang sembari mendorong perahu muatan sembako di tengah kepungan banjir, namun tim gabungan yang terdiri dari BPBD Musi Banyuasin, TNI, Pol PP, dan perangkat desa setempat tetap semangat berjibaku menyalurkan bantuan untuk warga yang terdampak banjir. Banjir diperparah dengan ketinggian 1,5 meter hingga 2 meter, merendam ratusan rumah warga dan pemukiman padat penduduk di 2 desa, yakni Desa Bayan Ilir dan Desa Muara Bahar di Kecamatan Bayung Lincir, Musi Banyuasin. Hingga kini banjir terus meluas dan memutus akses jalan menuju desa. Warga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas di luar rumah. Sejumlah perahu karet diterjunkan ke lokasi banjir untuk membantu evakuasi warga jika ada warga yang ingin mengungsi. Koramil Bayung Lincir, Kapten Marwan bersama kepala desa terus menyisir dan patroli di sekitar rumah warga yang terendam banjir. Sejumlah warga desa Muara Bahar terpaksa mengungsi ke posko pengungsian yang disediakan oleh BPBD Musi Banyuasin. Sementara perwakilan dari pihak perusahaan Tateli di Kecamatan Bayung Lincir sudah menerjunkan 1 unit perahu karet yang akan dijadikan transportasi untuk memudahkan mengantar jemput para pelajar pergi dan pulang sekolah. Tadi ini KMTI baru menyerahkan 1 buah perahu karet itu khusus untuk anak-anak kita SMP yang pergi sekolah maupun pulang sekolah, jadi biar tidak terhambat kan. Diprediksi hujan deras dalam beberapa hari ke depan masih akan terjadi, mengingat ini memasuki musim penghujan. Sementara bantuan sembako akan terus didistribusikan ke 2 desa yang terdampak banjir, luapan Sungai Bayat akibat curah hujan tinggi. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. SMP Negeri 1 Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir saat ini membutuhkan jaringan internet dalam meningkatkan mutu dunia pendidikan. Gubernur Sumatera Selatan diminta untuk menyediakan jaringan internet tersebut. SMP Negeri 1 Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir saat ini memiliki 678 siswa dengan tenaga pendidik sebanyak 60 orang, sedangkan siswa boarding school sebanyak 64 orang. Prestasi sekolah ini dibilang cukup luar biasa karena selama ini dalam kegiatan belajar mengajar telah didukung penuh oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga mampu mengharumkan nama Kabupaten Oki dan juga Kecamatan Jejawi.
Hanya saja yang masih menjadi kendala saat ini yaitu jaringan internet. Jaringan internet tergolong masih lemah dan rendah sehingga perlu dukungan pemerintah agar jaringan tersebut kuat dan stabil. Dengan demikian kegiatan belajar mengajar akan semakin meningkat. Dunia pendidikan akan lebih maju karena anak didik maupun guru mampu berpacu dengan perkembangan teknologi informasi dengan baik. Bisa mengakses internet dengan mudah dan lancar tanpa hambatan. Sudah bagus, tapi sinyal internet belum memadai. Kepada Pak Gubernur, mohon bantuan tower internet di dekat sekolah kami. Saat ini SMP 1 Jejawi itu ada 2 lokasi yang reguler dan boarding school. Dan yang boarding school ini yang sekarang sedang pengerjaan. Dan insya Allah mudah-mudahan tahun ini belajar efektif itu bisa dilaksanakan di kampus boarding school di sebelah kiri dari Jejawi. Gubernur Sumatera Selatan diminta untuk menyediakan jaringan internet di sekolah-sekolah maupun daerah-daerah yang minim jaringan demi mutu dunia pendidikan yang luar biasa. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, berita sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews.